Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan melakukan podcast yang bertemakan Profit Center. Bersama saya sendiri, Antika Sari, dan rekan saya, Indira Puspasari. Baiklah, langsung saja untuk pertanyaannya. Yang pertama itu yang ingin saya tanyakan, eh, apa sih mengenai pengertian dari Profit Center itu bisa coba Indira tolong jelaskan? Oke, baiklah. Terima kasih kepada saudari Atika Sari. Untuk pertanyaan kan, apa sih yang dimaksud dari profit center intinya kan? Nah, jadi profit center itu sendiri adalah departemen yang memiliki tanggung jawab menghasilkan profit atau laba secara langsung. Nah, umumnya digunakan oleh perusahaan yang memiliki banyak bisnis terpisah seperti Unilever dan Paragon. Nah, mereka itu sendiri akan membuat pengeluaran seminimal mungkin, tetapi juga dapat menghasilkan laba maksimal. Nah, profit center itu akan membantu suatu perusahaan dalam melaksanakan budgetingnya. Nah, menghasilkan laba, meningkatkan return on investment, dan mengumpulkan data untuk membuat keputusan. Mungkin itu saja jawaban dari saya kepada saudari Andika. Oke, berarti dapat kita simpulkan ya bahwa profit center itu adalah departemen yang memiliki tanggung jawab menghasilkan profit atau laba secara langsung. Nah, tadi kan udah dijelaskan mengenai pengertiannya. Selanjutnya, apa sih jenis-jenis yang ada pada profit center itu bisa tolong Indira jelaskan? Oke, baiklah. Kalau untuk jenis-jenis dari profit center itu sendiri, nah, profit center ini kan bervariasi dalam seberapa independen mereka dijalankan dari suatu organisasi. Nah, jenis-jenis pusat labanya itu meliputi eh, banyak dan departemen dan organisasi profit center dapat berupa departemen internal yang menghasilkan pendapatan termasuk departemen penjualan. Nah, kalau untuk entitas independennya itu sendiri, profit center juga dapat menjadi bisnis terpisah dan berdiri sendiri yang mendatangkan pendapatan bagi seperti organisasi. Nah, organisasinya itu dapat dicontohkan seperti bengkel di toko sepeda. Oke, berarti jenis-jenis dari pusat laba itu ada yang pertama departemen dalam organisasi ya, lalu selanjutnya entitas independen. Nah, tadi kan udah dijelasi mengenai pengertian dan juga jenis-jenisnya. Lalu yang ingin saya tanyakan itu eh, bagaimana sih evaluasi dari kinerja profit center? Bisa tolong Saudari Indira jelaskan? Oke, baiklah. Terima kasih. Kalau untuk evaluasinya itu dari kinerja profit center, nah ada dua cara yang digunakan perusahaan dalam menghitung laba pada divisi ini, yaitu absorption costing dan variable costing, di mana perbedaan kedua cara penghitungan laba tersebut hanya pada perlakuan biaya tetap overhead pabrik atau fixed factory overhead. Nah, di mana juga penghitungan laba dengan menggunakan absorption costing ini, semua biaya produk, baik biaya variabel maupun biaya tetap dimasukkan ke dalam biaya produk. Nah, sebaliknya dalam penghitungan laba dengan menggunakan variable costing, hanya biaya produksi variabel yang dimasukkan ke dalam penghitungan biaya produksi. Nah, sementara biaya overhead tetap dimasukkan sebagai biaya periode atau periodic expense. Nah, termasuk juga ke dalam contoh biaya produksi, variable costing itu sendiri adalah biaya material langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead variabel. Nah, sementara biaya produksi absorption costing mencakup biaya material langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead variabel, dan biaya overhead tetap.
Nah, perbedaan dalam penggunaan costing untuk menghitung laba dipengaruhi oleh unit yang diproduksi dan unit yang terjual. Nah, jadi apabila unit yang diproduksi lebih besar daripada unit yang dijual, maka perhitungan laba dengan menggunakan absorption costing akan lebih besar daripada laba yang dihitung dengan menggunakan variable costing. Nah, sebaliknya juga jika unit yang diproduksi lebih kecil daripada unit yang dijual, maka penghitungan laba dengan menggunakan absorption costing akan lebih kecil daripada laba yang dihitung dengan menggunakan variable costing. Nah, laba akan sama antara penghitungan dengan menggunakan absorption costing dan variable costing. Di mana juga bila mana unit produksi sama dengan unit yang dijual. Nah, untuk pengukuran kinerja profit center seringkali juga diukur dengan menggunakan pelaporan segmen atau segmen reporting. Nah, perusahaan-perusahaan yang memiliki beberapa unit bisnis diukur kinerjanya dengan pelaporan segmen. Nah, selanjutnya juga prinsip pelaporan segmen itu sendiri adalah pengelompokan biaya tetap menjadi biaya tetap langsung atau direct fixed expense dan biaya tetap bersama atau common fixed expense. Nah, selanjutnya biaya tetap langsung akan dapat ditelusuri secara langsung atau directly traceable. Nah, ke segmen masing-masing. Nah, oleh Masing-masing. biaya ini merupakan biaya yang dapat dihindari atau avoidable expense. Nah, artinya apabila suatu segmen tertentu dihilangkan, misalnya karena prospek bisnis atau produk tersebut tidak menguntungkan, maka biaya tetap langsung segmen itu sendiri dapat dihilangkan. Itu saja kepada saudari. Oke, berarti untuk mengevaluasi dari kinerja profit center itu ada dua cara ya, Saudari Indira, yang digunakan oleh perusahaan dalam menghitung laba pada divisi ini, yaitu absorption costing dan juga variable costing. Oke, tadi kan udah dijelaskan mengenai pengertian, selanjutnya jenis-jenis dan juga evaluasi. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih kepada Saudari Indira yang sudah menjawab pertanyaan yang sudah saya berikan. Oke, baiklah. Mungkin kita lanjut saja ke part 2-nya. Nah, di sini udah ada nih saudari Antika Sari yang udah siap untuk ditanya-tanya. Jadi baiklah langsung saja mulai sesinya. Nah, di sini saya mau nanya nih, pentingnya profit center itu seperti apa ya? Tolong bisa dijelasin nggak? Oke, untuk profit center itu sangat penting ya. Yang pertama itu dalam pembentukan pusat pertanggungjawaban KOS. Nah, pada unit dan departemen yang dapat diidentifikasikan secara jelas dan juga terpisah dengan serangkaian tanggung jawab dan tugas mereka sendiri. Eh, Pada masing-masing dari mereka ini, secara individual bertanggung jawab pada manajemen untuk kegiatan, pengeluaran, dan hasil mereka. Lalu mereka tidak dapat meneruskan kegagalan mereka ke pusat biaya lain dan memungkinkan untuk diidentifikasi secara terpisah. Nah, oleh karena itu, menjadi mudah bagi manajemen untuk memeriksa dan menganalisis aktivitas setiap profit center secara terpisah. Nah, lalu selanjutnya itu, eh, profit center itu sangat penting karena peningkatan efisiensi operasional. Seperti yang dikatakan sebelumnya, profit center memiliki serangkaian tugas dan tanggung jawab mereka sendiri yang direncanakan dan juga dirancang dengan cermat oleh manajemen. Nah, oleh karena itu ada distribusi tanggung jawab yang tepat yang mengarah pada terciptanya sinergi antar departemen yang berbeda. Ada peningkatan efisiensi dalam organisasi karena setiap departemen jelas tentang ruang lingkup pekerjaan dan ketersediaan sumber daya pada masing-masing. Nah, hal ini juga dapat membantu
mendapatkan kepercayaan dan keyakinan pelanggan, serta memberikan nilai produk yang ditingkatkan. Juga kepercayaan dan kepuasan karyawan dapat dicapai yang sangat penting untuk keberhasilan setiap departemen dan juga organisasi. Lalu, profit center itu juga sangat penting dalam implementasi inovasi dan juga teknologi yang lebih baik pada perusahaan yang dapat menggunakan teknologi berorientasi proses terbaru yang dibuat khusus untuk profit center individu, yang dimana lebih mudah untuk menerapkan metodologi dan inovasi baru dengan pekerjaan yang ditugaskan ke setiap profit center. Nah, hal ini juga menghasilkan peningkatan efisiensi, output yang lebih tinggi, dan juga probabilitas pada bagi perusahaan. Lalu mereka meningkatkan pengalaman pelanggan departemen layanan untuk gunakan membantu pelanggan menyelesaikan keluhan, menemukan produk, dan juga memahami jaminan atau kebijakan perusahaan. Nah, layanan pelanggan ini sangat baik dalam membangun nilai perusahaan dan juga dapat menciptakan basis pelanggan yang loyal. Lalu yang kelima itu mereka memelihara bangunan dan juga peralatan Departemen TI, pekerjaan pemeliharaan dan juga staf kebersihan, membantu memastikan bahwa semua peralatan perusahaan berjalan dengan benar dan juga fasilitas bersih dan aman. Nah, para pekerja ini memastikan dapat menghasilkan keuntungan dan juga membantu staf Anda tetap sehat. Lalu yang keenam itu, mereka juga melakukan penelitian dan juga pengembangan Departemen Penelitian dan pengembangan menemukan solusi inovatif untuk masalah konsumen dan juga merancang produk baru. Nah, lalu yang ketujuh itu mereka melakukan analisis data dan juga mengembangkan strategi bisnis. Nah, Departemen Analisis Data dan Pasar membantu Anda memahami tren dan perubahan konsumen di industri Anda. Lalu departemen-departemen ini memberikan Anda informasi yang Anda butuhkan untuk melihat seberapa efektif strategi bisnis Anda saat ini dan juga apa yang harus dilakukan dan juga untuk diubah ke depannya. Nah, lalu yang kedelapan itu mereka mengelola tugas-tugas administrasi, nah, di mana peran ini termasuk staf kantor, sumber daya manusia, dan juga departemen akuntansi. Nah, mereka memastikan bahwa perusahaan Anda mengirimkan laporan dan juga formulir secara akurat dan juga mengelola pengajian dan juga penganggaran organisasi di kantor, serta menyelesaikan banyak tugas administrasi penting lainnya. Begitu, Saudari Indira. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Andika Sari. Berarti kan dapat disimpulkan tuh kalau profit center itu kepentingannya banyak sekali, mulai dari yang pertama ada pembentukan pusat pertanggungjawaban kos, selanjutnya ada peningkatan efisiensi operasional, selanjutnya juga ada juga implementasi inovasi dan teknologi yang lebih baik, dan juga meningkatkan pengalaman pelanggan dan memelihara bangunan dan peralatan, serta juga ada juga kepentingannya itu untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Kepentingan lainnya juga untuk melakukan analisis data dan mengembangkan strategi bisnis. Dan yang terakhir kepentingannya itu sebagai mengelola tugas-tugas administratif. Mungkin tadi kan udah dijelasin tuh sama Saudari Antika tuh pentingnya profit center itu seperti apa. Nah, selanjutnya itu yang ingin saya tanyakan itu contoh dari kinerja profit center itu seperti apa?
Oke, untuk contohnya itu saya contohkan pada hasil kerja profit center yang biasanya dengan cara membandingkan rencana anggaran dengan biaya aktual yang sudah dikeluarkan. Nah, contohnya itu pada produk snack balita yang membuat anggaran 50 juta untuk biaya operasional dan renovasi toko. Nah, kalau pengeluaran aktual kurang dari 50 juta, berarti toko berjalan dengan baik. Tetapi kalau biayanya melebihi 50 juta, maka profitabilitas bisnis ini perlu dievaluasi. Nah, contoh profit center yang yaitu pada toko souvenir di hotel, di mana departemen khusus di supermarket, lini produk tertentu, di perusahaan manufaktur, di kafe rumah sakit, dan juga lain sebagainya. Nah, pada profit center pusat pengeluaran, jika tidak dikelola dengan baik, maka mereka dapat menjadi penguras sumber daya organisasi yang terbatas. Nah, karena pekerja tersebar di departemen yang terpisah, pada masing-masing dari mereka membutuhkan personel dan juga menimbulkan biaya overhead. Nah, oleh karena itu, mereka dapat terbukti mahal karena pengeluaran akan meningkat dengan setiap departemen tambahan. Nah, pada sisi lain itu, jika sebuah perusahaan memilih untuk bekerja tanpa profit center yang berbeda, maka akan membutuhkan tenaga kerja yang lebih sedikit dan juga biaya setup dan overhead-nya akan turun lebih jauh. Seperti itu. Oke, baiklah. Berarti dapat disimpulkan nih dari contoh kinerja profit center itu merupakan hasil dari kerja profit center yang bisa dengan cara membandingkan rencana anggaran dengan biaya aktual yang sudah dikeluarkan. Nah, contoh profit center itu sendiri juga tadi udah disebutkan Saudari Antika Sari, berarti bisa di toko souvenir di hotel, departemen khusus di supermarket, lini produk tertentu di perusahaan manufaktur, dan lain sebagainya. Mungkin uh, yang ingin saya tanyakan lagi, adakah dampak negatif pada efisiensi dan produktivitasnya itu sendiri? Dampak negatifnya itu sendiri itu pasti ada ya. Pada profit center individu ini tidak sendirinya menghasilkan keuntungan tetapi menimbulkan biaya. Nah, oleh karena itu tidak mudah untuk menilai dan menentukan kontribusi mereka terhadap profitabilitas perusahaan secara keseluruhannya. Nah, dengan kata lain, pencapaian finansial ini tidak mencerminkan atau sebaliknya tidak diperhatikan. Juga beberapa profit center mungkin mengeluarkan pengeluaran yang lebih tinggi dan menjadi sasaran kritik dalam organisasi. Nah, meskipun begitu, mereka mungkin berkontribusi positif terhadap produktivitas dan juga profitabilitas. Nah, contohnya itu seperti menyebabkan terhambatnya moral karyawan, yang menyebabkan hilangnya efisiensi dan juga produktivitas. Oke, baik, terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari Antika tadi mengenai dari dampak negatif pada efisiensi dan produktivitas. Serta contoh-contohnya itu seperti menyebabkan terhambatnya moral karyawan, eh, jadi menyebabkan hilangnya efisiensi dan produktivitas. Mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan dari saya untuk saudari Antika. Terima kasih untuk saudari Atika telah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Baiklah, mungkin itu saja podcast dari kelompok 6 mengenai profit center. Baiklah, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kami. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.